Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Nila Farihatul Maula, dan juga Rohmat Santoso akan mempresentasikan tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Subbab-subbab yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian akhlak, macam-macam akhlak, persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti, cara meningkatkan kualitas akhlak, dan penerapan peningkatan kualitas akhlak. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak, yang merupakan jamak dari kata khuluq, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, atau adat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Selanjutnya yaitu macam-macam akhlak. Ini dibedakan berdasarkan sifatnya, sanksinya, dan juga berdasarkan objeknya. Akhlak berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang baik atau terpuji. Contohnya seperti taubat, amar ma'ruf nahi mungkar, syukur, dan tawakal. Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Contohnya adalah takabur, syirik, hasad, dan nifak. Akhlak berdasarkan sanksinya juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak wad'iyah, yaitu norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Apabila melanggar akhlak ini, maka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat atau manusia. Yang kedua adalah akhlak Islam, yaitu akhlak yang mengajarkan kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Apabila melanggar akhlak ini, maka sanksi akan diberikan oleh Allah dan juga manusia atau masyarakat. Selanjutnya yaitu akhlak berdasarkan objeknya. Itu ada dua. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah, seperti taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu akhlak kepada makhluk. Itu terbagi menjadi akhlak kepada Rasulullah, seperti beriman, taat, dan bersolawat kepadanya. Kemudian terhadap keluarga, seperti saling mencintai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Akhlak terhadap diri sendiri, contohnya berperilaku jujur, adil, dan menjaga kesucian diri. Akhlak terhadap sesama, contohnya menolong orang lain yang membutuhkan. Akhlak terhadap alam dan lingkungan, contohnya merawat tumbuhan dan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti ini sama-sama membahas tentang perilaku, watak, atau karakter manusia. Antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti memiliki persamaan, yaitu berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Jika watak, karakter, atau kebiasaan tersebut diarahkan kepada hal-hal kebaikan, maka akan menjadi akhlak terpuji, moral yang baik, dan budi pekerti yang luhur. Akan tetapi, jika diarahkan kepada hal-hal yang buruk, maka akan menjadi akhlak yang tercela. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rohmat Santoso. Materi dari makalah kami, yaitu tentang cara peningkatan kualitas akhlak dan juga penerapan akhlak. Di zaman yang sekarang ini mungkin sedikit orang yang mengetahui betapa pentingnya akhlak dan bagaimana agar kita memiliki akhlak yang baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode atau cara meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama yaitu tentang dengan cara perumpamaan atau tamsil. Dengan metode perumpamaan
kita bisa mengambil contoh atau kita bisa belajar bagaimana cara kita meningkatkan kualitas akhlak kita agar kita bisa memiliki kualitas akhlak yang baik. Kita bisa mencontoh dengan perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Dengan penjelasan atau ayat-ayat Al-Quran, kita bisa mengetahui dan kita bisa mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terpenting, Al-Quran bisa menguatkan tentang bagaimana kita bisa berakhlak yang baik, bisa menjadi dasar. Terus selanjutnya yang kedua yaitu tentang keteladanan. Tidak asing lagi dalam umat Islam yang menjadi tauladan yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk membiasakan akhlak baik atau memunculkan sifat baik pada diri kita masing-masing, kita bisa mencontoh Rasul kita, yaitu dengan sejarah-sejarah yang ada kita bisa belajar bagaimana sifat baik, akhlak karimah yang ada pada Rasul, kita bisa mencontoh. Kemudian dengan latihan dan pengamalan, ini adalah hal yang sangat penting karena tanpa adanya pembiasaan kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Jadi mungkin menanamkan akhlak yang baik pada diri bukanlah hal yang mudah, tapi dengan cara pembiasaan kita lama-kelamaan mungkin bisa menanamkan sifat ataupun akhlak yang baik pada diri kita, dan juga dengan pengamalan. Terus yang keempat yaitu dengan ibrah atau mau'idhah, dimana ibrah adalah suatu kondisi untuk mengetahui intisari sesuatu. Mau'idhah, kita bisa belajar bagaimana cara menanamkan akhlak dengan adanya nasihat-nasihat. Kemudian untuk penerapan, tentu dalam metode harus ada penerapan, karena kalau dengan adanya metode tanpa ada penerapan percuma. Yang pertama yaitu bisa kita lakukan dengan ataupun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dalam penerapan peningkatan kualitas akhlak. Yang pertama yaitu adalah lingkungan keluarga. Tentu ini yang mendasar bagi kita untuk menerapkan bagaimana akhlak bisa terdidik dengan adanya keluarga, yaitu dengan bimbingan orang tua, bagaimana cara orang tua mendidik anaknya untuk membekali ke depan anak menjadi atau membiasakan akhlak yang baik. Jadi menurut saya lingkungan keluarga adalah faktor yang utama. Kemudian lingkungan sekolah atau formal pendidikan. Selain orang tua, guru adalah orang tua kedua bagi anak-anak ketika berada di sekolah, dan guru bisa membimbing murid untuk meningkatkan atau menerapkan bagaimana akhlak yang baik. Kemudian lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat tentu juga sangat penting ataupun sangat berpengaruh dengan akhlak siswa atau dengan seseorang. Jadi lingkungan masyarakat juga menjadi pendukung bagaimana penerapan yang baik tentang akhlak anak.
itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.